Seine ersten Systeme. Ein Universum aus unendlichen Möglichkeiten. Er nannte sich MRX. Er war aus dem Nichts gekommen. Niemand wusste, wer er war. First, no system is safe. Second, aim for the impossible. Third, You are one of the friends. We want to be part of the friends. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Max. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Who Am I? Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Benjamin yang sangat ahli dalam urusan komputer. Remaja kurang gaul dan penyendiri yang tanpa disengaja berjumpa dengan Max. Keduanya memiliki ketertarikan dan pekerjaan yang sama sebagai hacker. Lalu, seperti apakah kisah mereka? Sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan tokoh utama dalam film ini, dia bernama Benjamin yang diperankan oleh Tom Skilling. Kita panggil saja Ben. Ben adalah seorang hacker. Dia berjalan ke sebuah kamar hotel dan mendapatkan 3 orang rekannya telah tewas. Wer bin ich? Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Kisah hidupnya diceritakan saat dia berada di sebuah ruangan interogasi. Kepada penyidik bernama Annie, dia mengaku sebagai Who Am I dan dia bisa menuntun mereka menemukan kelompok hacker Friends dan Russian Cyber Mafia. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Es ist ein Netz aus Fäden. Und ich hänge mittendrin. Saat masih bocah, Ben bercita-cita ingin menjadi superhero. Seperti kisah superhero lainnya yang ditinggalkan orang tuanya, Ben mengalami hal yang sama. Spider-Mans Eltern, tot. Batmans Eltern, ermordet. Sejak lahir, ayahnya pergi meninggalkannya. Di usia 8 tahun, ibunya tewas bunuh diri. Sejak saat itu, dia dibesarkan oleh neneknya. Dan saat remaja, dia yang harus merawat neneknya. Meretas baginya seperti permainan sulap, sama-sama untuk menipu orang lain. Usia 14 tahun, dia menghabiskan waktunya di depan komputer, mulai memahami bahasa pemrograman dan seluk-beluk dunia maya. Di dunia nyata, dia memang bukan siapa-siapa, seperti orang asing dan pecundang. Das Auffangbecken werfen wir uns in sogenannten Darknets. Das Netz im Netz. Hier konnte ich sein. Terlebih, dirinya hanyalah seorang pengantar pizza dengan pakaian aneh. Namun, di dunia maya, dia merasa dianggap. Dia tergabung dalam sebuah tempat yang disebut Darknet, internet di dalam internet. Dan di tempat itu, dia mempunyai panutan seseorang yang menyebut dirinya Mr. X. Tak ada yang tahu di mana lokasinya, namun dia ahlinya dalam meretas sistem. Dia adalah bintang yang sesungguhnya, dan dia punya 3 aturan. 1. Tidak ada sistem yang aman. 2. Incarlah sesuatu yang mustahil. 3. Bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Dia juga mengatakan apa yang terjadi kepadanya saat ini tidak lepas dari sosok Mary. Jetzt Superman angerufen, er hatte keine Zeit. Ich selber. Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens. Während der Schulzeit liegt aus der letzten Reihe. Ja, heute noch. Das macht 34, 43. Semasa sekolah, dia selalu mengidolakannya dan berharap suatu saat nanti dia menjadi pahlawan bagi dirinya, menikah dan mempunyai anak dari dia. Erinnern, wir würden uns verlieben, heiraten, Kinder kriegen, glücklich werden. Bing. Saat itu, Mary sedang sibuk belajar untuk mengikuti ujian. Ben lalu berpikir untuk mencuri soal ujian yang berada di server utama kampus. Malam hari, dia menyelinap dan menyalin soal ujiannya, namun sialnya, petugas keamanan memergokinya. Ich war ein Idiot. Pengadilan memutuskan untuk menghukumnya melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan memungut sampah selama 50 jam. Ketika sedang menjalani hukuman itu, Ben berkenalan dengan seorang pria bernama Max yang mengenalkannya kepada keindahan dunia nyata sekaligus maya. Dia membawanya untuk ikut dalam sebuah pesta anak muda zaman now. Di sana, Ben tidak sengaja melihat Mary.
Max lalu mengajaknya ke ruangan atas. Di sana dia diperkenalkan dengan dua temannya. Stefan. Benjamin. Yang tatoan bernama Stephen yang disebut dewanya software, dan si brewok bernama Paul ahlinya hardware. Mereka mengujinya untuk meretas sistem. Ben kemudian membuka tirai dan mengotak-atik sistem, dan dalam sekejap lampu di kota ini mati. Benjamin. Nur Benjamin. Tak lama, polisi datang. Ben kembali menyalakan listrik, namun mereka harus segera kabur menghindari penangkapan polisi. Komm! Weiß ich doch nicht. Los, komm! Das ist seine Party! So, deine Party. Mary yang melihatnya memutuskan untuk ikut bersama mereka. Di persimpangan jalan, mereka berpisah dan Mary kembali mengingat saat wisata sekolah dulu ketika Ben pulang lebih dulu. Sampai di rumahnya, Ben tidak menemukan neneknya yang ternyata sedang berjalan tak tentu arah. Dokter mengatakan dia mulai kehilangan ingatannya karena faktor usia. Max kembali menemuinya. Dia ternyata seorang hacker yang tergabung dalam Darknet. Mereka merasa punya kesamaan tentang 3 hal yang dijadikan aturan oleh Mr. X. Max mengajari Ben tentang arti hacker dalam konteks sosial. Dia membawa struk pembelanjaan donat dan meminta 2 bonus donat yang belum dia dapatkan. Jika tidak, dia akan melaporkan pelayan itu kepada manajernya. Max kemudian mengajaknya ke sebuah lokasi parkiran mobil di mana Stephen dan Paul sudah berada di sana. Mereka mencuri sebuah mobil blind van. Mereka datang ke sebuah acara konferensi kelompok partai pendukung Nazi. Max memaksa Ben untuk masuk ke sana ditemani Stephen. Ben disuruh untuk meretas laptop presentasinya, sementara Stephen akan memasang kamera di ruangan itu. Paul mengatakan ragu dan kenapa membawa anak itu ke dalam. Terlebih banyak anggota FBI di sana. Ben kemudian berpura-pura memasang kabel mic sambil melihat IP address laptop tersebut. Setelah berhasil, dia langsung lari kembali ke mobil. Paul kemudian meretas laptop itu dan menayangkan video lelucon hingga terjadi keributan di ruangan itu. Wir stellen euch jetzt unseren neuen Wahlspot vor. Da kommen die Pimmel mit Ohren. Kelompok itu langsung datang menyerang dan mereka langsung tancap gas. Penyidik wanita ini bertanya bagaimana aku bisa percaya dengan semua ceritanya. Tadi diduga, Ben menyebutkan nomor jaminan sosialnya, identitas, dan semua kisah masa lalunya. Bahkan Ben tahu dia pernah mengalami keguguran akibat penyakit langka di rahimnya. Dan sejak saat itu dia tidak bisa mempunyai anak lagi, menjadi cuek dan pendiam padahal dia kesepian. Rumah nenek Ben dijadikan markas mereka. Untuk aksi-aksi mereka selanjutnya, Max mempunyai ide menggunakan sebuah topeng badut. This little clown is jolly and fat, This little clown wears a big red hat. but this one does the funniest Tricks of them all. Hey, sorry, aber ich mach bei der Dan Ben mengusulkan nama Clay yang berarti Clown Slugging at You, atau badut menertawakanmu. Kann man viel reininterpretieren. Auf Clay. Aksi lelucon mereka dilanjutkan dengan menyerang pusat saham di Wall Street, kemudian perusahaan farmasi, dan siapapun yang mereka mau demi menorehkan nama Clay di puncak kejayaan dunia hacker dan dianggap kelompok penting oleh Mr. X. Aksi mereka bahkan ditampilkan oleh stasiun televisi. Saat bertemu kembali Mary di sebuah supermarket, Ben yang pemalu tetap tidak bisa mengutarakan isi hatinya meskipun Max mendorongnya.
Clay yang merasa sudah punya nama ini masih dianggap bukan siapa-siapa oleh Mr. X dan itu membuat Max cukup kesal. Es interessierte sich ein Dreck für uns. Da draußen waren andere die Big Player. Max mendapatkan sebuah mobil Porsche dengan cara meretas saluran komunikasi radio agar dia bisa mendapatkan mobil ini sebagai hadiah kuis. Was hat das mit Clay zu tun? Was für eine Scheißbotschaft steckt dahinter, wenn hier ein Porsche klaut? Jetzt hast du den Mist, der nicht geklaut. Der ist gewonnen. Bitte. Vergiss es. Mobil ini mereka gunakan untuk bersenang-senang dan menghilangkan penat mereka. Bahkan 3 orang cewek mereka bawa ke markas untuk diretas sistem keamanan tubuhnya. Dauert bis sie hochfahren. Ben yang tidak biasa memilih membawa mobil itu di depan Mary. Saat dia masuk, Ben memberanikan diri untuk celepot. Namun sepertinya Mary marah dan dia mendapat bogem dari teman prianya. Tiba-tiba Mr. X mengirim email kepada mereka dan isinya menyatakan bahwa Clay tidak lebih dari sekelompok bayi cengeng. Pernyataan itu membuat Max semakin kesal dan mereka harus menunjukkan bukti agar Clay dianggap. Hingga Ben mengusulkan untuk meretas Badan Intelijen Jerman atau BND. Langkah pertama mereka mencari identitas seorang staf dengan mencari namanya di tumpukan sampah yang dibuang. Dari staf itu mereka mendapatkan akses masuk ke gedung BND. Malam hari, menggunakan topeng badut yang menjadi simbol Clay, mereka menyelinap masuk untuk meretas sistem jaringan printer di gedung itu. Setelah selesai, Ben menemukan sesuatu di server utama dan dia memutuskan untuk melakukan hal lain tanpa sepengetahuan rekan-rekannya. Setelah aksi itu, mereka langsung berpesta. Dan pagi hari, pegawai Badan Intelijen Jerman itu akan mendapatkan kejutan. Ben juga meminum kembali obat Ritalinnya untuk memacu stamina badannya. Namun dia terkejut ketika melihat Max yang sedang celepot dengan Mary. Dia kembali ke rumahnya dan mengusir teman-temannya yang datang. Dia memutuskan untuk mengirim data enkripsi BND kepada Mr. X. Agen Annie datang ke markas BND dan mulai melakukan penyelidikan. Petugas di sana mengatakan mereka meretas sistem mereka yang dikatakan mustahil untuk dibobol, dan orang ini benar-benar jenius. Annie juga menemukan seorang hacker yang dijuluki Krypton tewas terbunuh. Terungkap, dia adalah agen rahasia BND. Dia menyamar menjadi anggota hacker dari kelompok Friends. In der Leiche wurde das entwendete Datenmaterial des BND-Hacks gefunden. Schon Teil der kriminellen Hackergruppierung Friends zu sein scheint. Finanziert der BND und Ben yang bonyok dipukul Max disalahkan karena melakukan sesuatu di ruang server tanpa kesepakatan mereka. Awalnya itu dia lakukan untuk membuktikan di mata Mr. X. Dan kini Clay akan dicari BND sebagai buron mereka. Terungkap juga, Mr. X telah menjual data enkripsi itu ke pihak Russian Cyber Mafia. Dan Mr. X adalah salah satu anggota Friends. Atasan sekaligus mantan kekasih Annie yang bernama Martin ditelepon kantor pusat Europol Den Haag untuk menskorsnya dan kini posisinya terancam. Rencana mereka selanjutnya adalah membuka identitas Mr. X. Mereka melakukannya di ruang komputer perpustakaan umum. Ben mengirim pesan kepadanya dan aksi itu diketahui oleh Annie melalui anak buahnya. Ben mengatakan ingin bergabung dengan kelompok Friends. Annie dan pasukan FBI meluncur ke perpustakaan untuk menangkapnya, dan Mr. X memintanya melakukan sebuah tugas. Annie hampir saja menangkapnya, namun dia berhasil lolos saat bersembunyi di bawah meja komputer. Ben mengatakan Mr. X menyuruhnya mengirim virus Trojan ke Europol, atau Badan Uni Eropa yang bergerak dalam penegakan hukum. Tujuannya setelah diretas mereka dapat memanipulasi penyelidikan. Setelah mengirim virus itu secara langsung, mereka akan terhubung juga dengan komputer Mr. X. Tujuan mereka ingin membersihkan nama Clay karena menurutnya penjahat sesungguhnya adalah Mr. X dan Friend.
Untuk melakukan itu, mereka menghilangkan jejak. Bahkan dengan rela Ben membakar habis rumah neneknya. Aksi selanjutnya, mereka harus bisa masuk ke kandang singa, pusat Europol di Den Haag. Berbagai cara mereka lakukan, namun semuanya gagal. Tangan Max bahkan sampai terkena paku. Hingga tak sengaja, Ben melihat sebuah ID visitor yang terjatuh. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, dia memberanikan diri untuk masuk mengelabui petugas keamanan. Sorry. And I lost my wallet in the cantina. Could you just let me in and I grab my wallet and be out in... Malam hari, dia berhasil masuk ke server Europol dan memasukkan trojan yang telah dia manipulasi, namun Mr. X yang cerdas menggagalkannya karena dia mengetahui Ben menggunakan IP transmitter. Kini, identitas Ben terbongkar dan dia langsung dikejar agen federal. Di lorong kereta api, dia hampir saja tertangkap. Kembali ke scene awal saat Ben masuk ke kamar hotel dan menemukan ketiga rekannya telah tewas terbunuh. Max, Paul, Stefan. Dia hanya mengambil 3 selongsong peluru di sana. Kisah Ben meyakinkan Annie dan dia langsung memanggil Martin. Saat itu, Mary mulai sadar Ben menyukainya dan mereka pun celepot. Dia bahkan mengajaknya kemanapun dia akan pergi. Saat Annie kembali terlihat bekas paku di tangannya, padahal diceritakan oleh Ben bahwa Max yang tertancap paku. Ben meminta perlindungan saksi kepada Annie dan dia akan membongkar Friends dan Mr. X. Begitupun Annie akan mendapatkan kembali jabatannya. Dia akan menggunakan trik sulap untuk menjegal Mr. X. Ben menyebarkan berita ke Darknet bahwa Mr. X telah menjual informasi kepada pemerintah, hingga akhirnya dia datang kepada Ben. Who the fuck are you? Now I know who you are. Saat itulah Ben menemukan lokasi Mr. X karena giliran dia yang tertipu dengan IP transmitternya. Now we're even. FBI berhasil menangkapnya, diketahui nama aslinya Sen dan Ham. Namun Annie meragukan semua cerita Ben saat dia melihat bekas luka paku di tangannya. Dia melakukan penyelidikan di rumahnya dan menemukan obat Ritalin. Bahkan Mary yang dia temui merasa tidak pernah berjumpa dengan Ben sejak sekolah. Benjamin ist im Gewahrsam des BKA. Er hat zur Aussage gebracht. Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Annie juga kaget saat mendengar penjelasan dokter yang pernah merawat ibunya yang diketahui mempunyai penyakit berkepribadian ganda dan itu bisa menurun. Terlebih, obat Ritalin yang sering dia konsumsi bisa menjadi salah satu penyebabnya. Terakhir, Annie melihat neneknya Ben dan menemukan kotak peluru yang telah kosong. Dia kembali ke markas dan menganggap semua cerita Ben adalah bohong. Max, Paul, dan Stephen yang dia ceritakan faktanya adalah dirinya sendiri menurut Annie. Dia menganggap itu semua adalah imajinasinya. Dan Annie memutuskan untuk menghapus program perlindungan saksinya meskipun kelompok Friends akan mengincarnya. Dia akan dibawa ke meja pengadilan. Seketika, Ben langsung menangis dan pasrah. Namun, Annie merubah keputusannya. Dia ingin Ben meretas sistem mereka dan dia langsung kabur untuk menghilang. Di bagian akhir, Ben berada di sebuah kapal pesiar ditemani Mary, Max, Paul, dan Stephen. Dan cerita ini tidak sepenuhnya bohong. Mereka bekerja sama untuk mengelabui Annie. Mereka meretas sistem FBI, kemudian Ben merelakan tangannya ditancap paku. Dan seakan dia memang mengalami sakit mental dengan berkepribadian ganda seperti ibunya. Kini mereka semua tidak terlihat. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Who Am I ini? Menurut saya, film ini mengajarkan bahwa semua itu atau pertasan dilakukan karena manusia itu mudah percaya dan manusia adalah sumber dari kelemahan sistem tersebut. Pertasan sama saja dengan penipuan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang awam. Namun kekurangannya, film ini dikhawatirkan akan mendorong sebagian orang yang akan melakukan hal-hal kurang menyenangkan seperti pertasan.
Dan daripada meretasi G akun mantan, lebih baik kita langsung saja ngopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.